Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abin Satriaji. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul kontainer dan orkestrasi, khususnya Docker dan Kubernetes. Baik, langsung saja. Yang pertama, definisi kontainer dan orkestrasi. Apa itu kontainer? Kontainer adalah teknologi pengemasan aplikasi lengkap beserta seluruh dependensinya ke dalam satu unit terisolasi. Kontainer berjalan langsung di atas kernel OS host sehingga jauh lebih ringan dan efisien dibandingkan virtual machine yang memerlukan OS penuh tersendiri. Selanjutnya, orkestrasi kontainer adalah otomatisasi pengelolaan siklus hidup kontainer dalam skala besar, mencakup proses development, scaling, networking, load balancing, dan keamanan kontainer secara otomatis dan efisien di berbagai lingkungan infrastruktur. Baik, selanjutnya, konsep utama kontainer atau Docker ada empat. Yang pertama, image, yaitu cetak biru atau template aplikasi yang bersifat read-only, berisi semua instruksi, dependensi, dan konfigurasi yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi. Yang kedua, kontainer, instansi runtime yang dibuat dari sebuah image, berjalan langsung di kernel OS host, terisolasi ringan, dan dapat dijalankan berkali-kali dari satu image yang sama. Yang ketiga, Docker file. File teks berisi instruksi otomatis untuk membangun sebuah image, mendefinisikan base image, perintah instalasi dan konfigurasi aplikasi secara deklaratif. Yang terakhir, registry itu tempat penyimpanan dan distribusi image container. Docker Hub adalah registry publik paling populer. Organisasi dapat menggunakan registry privat untuk keamanan. Baik, selanjutnya, konsep utama orkestrasi atau Kubernetes. Ada empat juga. Yang pertama, cluster, yaitu kumpulan mesin atau node yang dikelola bersama oleh Kubernetes sebagai satu kesatuan sistem. Yang kedua, pod, unit terkecil dalam Kubernetes yang berisi satu atau lebih kontainer yang berjalan bersama dan berbagi sumber daya. Yang ketiga, node, mesin pekerja dalam cluster terdiri dari master node atau pengendali dan worker node tempat pod berjalan. Yang terakhir, development, yaitu deklarasi konfigurasi untuk mengatur peluncuran, pembaruan, dan jumlah replika pod secara otomatis. Baik, ke materi selanjutnya, tujuan dan fungsi kontainer dan orkestrasi. Yang pertama, konsistensi lingkungan pengembangan dan produksi. Kontainer memastikan aplikasi berjalan identik di semua lingkungan, dari laptop pengembang hingga server produksi, menghilangkan masalah works on my machine. Yang kedua, efisiensi sumber daya dan skabilitas otomatis. Kontainer lebih ringan dibanding virtual machine karena berbagi kernel OS host, menghemat RAM dan CPU. Orkestrasi memungkinkan scaling otomatis sesuai kebutuhan trafik secara dinamis. Yang terakhir, high availability dan self-healing. Kubernetes secara otomatis mendeteksi dan memulai ulang kontainer yang gagal, mendistribusikan ulang beban kerja, serta menjaga ketersediaan aplikasi tanpa intervensi manual. Baik, selanjutnya, perangkat lunak dalam ekosistem kontainer dan Kubernetes. Pertama, container engine, Docker atau standar industri, paling populer dan banyak digunakan. Kedua, Podman, alternatif daemonless yang lebih aman tanpa menggunakan daemon root. Yang kedua, orkestrasi dan registry. Kubernetes, standar industri untuk skala besar. Docker Swarm, orkestrasi sederhana untuk skala kecil. Penyimpanan image, yaitu Docker Hub, GitHub Container Registry, dan GitHub Package. Terakhir, tools,
lokal untuk belajar Kubernetes, yaitu Minikube, cluster K8s lokal di virtual machine, Kain K8s dalam Docker, K3s distribusi ringan Kubernetes untuk lingkungan terbatas dan edge computing. Selanjutnya, perangkat keras untuk kontainer dan orkestrasi. Pertama, pengembangan laptop atau PC standar dengan minimal 4 core, RAM 4-16 GB, dan SSD untuk performa optimal. Cocok untuk menjalankan Minikube, Kain, atau K3s sebagai lingkungan belajar Kubernetes lokal. Yang kedua, produksi on-premise dan cloud, server fisik atau virtual seperti virtual machineWare, CogMox dengan switch jaringan cepat. Yang terakhir, cloud, yaitu ada AWS atau EKS, Google Cloud atau GKE, Azure atau AKS, dan Digital Ocean menyediakan layanan manage Kubernetes yang siap pakai dan scalable. Selanjutnya, contoh penerapan Docker. Membuat Dockerfile untuk Node.js, buat file bernama Dockerfile berisi instruksi build, seperti gambar sini. Build dan jalankan kontainer eksekusi perintah di terminal. Contoh eksekusi perintah di terminal. Aplikasi berjalan di port 8080 dan dapat diakses melalui browser di localhost 8080. Baik, selanjutnya contoh penerapan Kubernetes. Membuat membuat file development YAML. Buat file development YAML yang mendefinisikan konfigurasi aplikasi. File ini mencakup jumlah replika. Yang pertama, nama image container, port yang digunakan, serta label selector untuk menghubungkan port dengan service. Kubernetes membaca file ini sebagai deklarasi kondisi yang diinginkan. Menjalankan 3 replika secara otomatis. Kubernetes mendistribusikan 3 replika port secara otomatis ke node-node yang tersedia dalam cluster. Jika salah satu cluster port gagal, Kubernetes langsung membuat port pengganti atau self-healing. Perintah apply minf development YAML cukup untuk mengaktifkan seluruh proses orkestrasi ini. Baik, selanjutnya sinergi Docker dan Kubernetes. Yang pertama, Docker yaitu membungkus aplikasi beserta seluruh dependensinya ke dalam kontainer yang lebih ringan dan portable. Konsistensi lingkungan dev dan produksi. Image siap pakai via Docker Hub. Build sekali, jalankan di mana saja. Isolasi proses antar aplikasi. Selanjutnya, Kubernetes yaitu mengelola, menskalakan, dan menjaga kontainer dalam jumlah besar secara otomatis dan andal, seperti auto-scaling sesuai traffic, self-healing, dan high availability, distribusi beban ke banyak node, dan terakhir, efisiensi biaya infrastruktur. Dan terakhir, kesimpulan dan poin utama. Kontainerisasi menyederhanakan packaging aplikasi. Docker memungkinkan aplikasi dikemas bersama seluruh dependensinya dalam unit terisolasi yang ringan, konsisten, dan mudah dipindahkan antar lingkungan. Orkestrasi menyederhanakan operasi skala besar. Kubernetes mengotomasi development, scaling, scaling, dan manajemen jaringan kontainer sehingga aplikasi selalu tersedia dan efisien. Yang terakhir, fleksibilitas dari pengembangan lokal hingga cloud besar. Sinergi Docker dan Kubernetes mengoptimalkan pengelolaan aplikasi modern dari laptop pengembang hingga infrastruktur cloud enterprise berskala besar.
Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika banyak salah kata atau kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.